Misalnya dia cantiknya 9, tapi dia kalau minum kopi begitu. Tiba-tiba dia datang. Cok, aku ingin nikah dengan dinosaurus. Tapi di saat yang bersamaan sebagai sahabat lo, gue juga akan ngomong ini. Goblok. Hajar bro, hajar. Ya, karena kan aku Katolik. Oke, Aku ya. Katolik, papa aku Muslim. Ya. Itu juga lucu karena seluruh keluarga aku kan Muslim. Cuma aku yang Katolik. Aku dengar Om itu agnostik, ya kan? Beda agnostik dan atheist kan, agnostik masih pikir God exists, ya kan? Yes. Iya. Jadi kenapa nggak atheist saja? Jadi gini, agnostik itu masih membuka possibility bahwa God itu exist. Iya, oke. Kalau ateis itu sampai ada bukti-bukti yang cukup untuk point out bahwa God exist. Iya, nggak percaya. Ya, baru saya akan percaya. Tapi selama bukti-buktinya belum terpenuhi, nggak dulu deh. Gitu kalau ateis. Gitu. Jadi kalau jokesnya dibilang ateis itu adalah agnostic with balls. Ya. Oke. Tapi kenapa nggak jadi kayak Muslim aja atau kayak Katolik kan masih percaya God exist, kan? Ya, kalau gua itu sebenarnya terbuka sama setiap kemungkinan. Tapi let me say this. Gue terbuka sama semua possibility ya, Ska. Gue terbuka sama semua possibility. Tapi gue bukan tipe orang yang akan melakukan sesuatu karena just in case. Ya, lo ngerti gak maksud gue? Oke. Cuman karena just in case sesuatu ini ada, kita jaga-jaga aja deh. Karena kalau misalnya dia ada, kita hoki. Kalau nggak ada, kita coba. Kita ya udah istilahnya udah coba. Gue bukan tipe orang yang kayak gitu. Karena menurut gue itu sama aja analoginya kayak lo tau Dracula kan? Iya. Ya. Itu sama aja analoginya kayak kita taruh bawang putih di depan rumahku kita. Just in case. Just in case ada vampir. Ya. Oke. Gue kayak gitu gue. Jadi kalau buat gue nggak tahu ya melabeli diri gue ini apa. Ada orang yang melabeli diri gue agnostik, ada orang yang melabeli diri gue itu adalah ateis. Tapi kalau gue melabeli diri gue adalah selama bukti-buktinya belum cukup, ya gue act accordingly aja. Tapi Om kan pernah coba, ya kan? Coba kayak jadi Muslim, coba jadi Christian. Belajar. Bukan coba, maaf, belajar ya kan? Terus setelah belajar itu cuma kayak pikirnya kayak oke, mungkin nggak ini. Ya. Karena kan menurut gua belum ada yang benar-benar bisa menyentuh hati aja sih sebenarnya. Karena gua percaya agama itu kayak kaos gitu. Ada yang cocok dengan kaos model tertentu. Ada yang cocok dengan kaos model tertentu. Bahkan ada yang cocok dia lebih suka shirtless aja gitu. Shirtless itu agnostik atau atheist? Iya, apapun itu bisa mengasumsikannya gitu. Gue pernah coba memahami semuanya, tapi pada akhirnya gue merasa kayaknya ada beberapa hal yang bikin gue kayaknya kurang cocok dengan hal-hal di nama-nama ini. Tapi tidak membuat gue antipati terhadap orang-orang yang menganut itu juga gitu. Gue tetap kayak I respect your choice dan hopefully you can do the same. Hopefully sebenarnya itu untuk setiap agama ya kan, kayak untuk setiap agama. Kan aku Katolik, kalau ada yang Muslim atau yang Buddhis. Kalau Natal berarti pohon Natal di rumah tuh buat lo doang ya? Buat aku doang, benar? Enggak, benar. Ini benar. Jadinya. Ini karena aku sebenarnya untuk Natal dan semuanya aku nggak terlalu peduli. Sure. Karena aku suka kalau December 25th aku suka. Sure. Tapi yang beneran suka itu nggak aku, bukan aku. Kayak mungkin kayak my family ya kan, mereka beli pohon Natal, mereka beli kayak decorations. Reasoning mereka itu, Aska masih Katolik, jadinya boleh. Ya kan? Which makes sense. Makes sense. Kan ini celebrate untuk aku. Tapi kayaknya bukan untuk aku ini. kayaknya bukan aku yang mau ini. Tapi menurut gua juga, gua tidak celebrate Christmas ya. Tapi
gue seneng vibe di semua hari Iya. raya. Gue senang banget Lebaran. Iya. Saat Lebaran tuh itu adalah hari di mana tetangga kita sangat generous. Karena tetangga gue tuh selalu ngasih kayak opor ayam. Dan opor ayamnya enak-enak banget Aska. Terus kayak ngasih kayak ketupat, ngasih kayak jajanan-jajanan Lebaran. Yang mana di situ gue ngerasa anjir gini ya cara bermasyarakat. The true meaning of bermasyarakat tuh pada saat Lebaran. Jadi gue suka vibe Lebaran dan Idul Fitri itu gue suka. Sama juga seperti Christmas. Gue suka banget Christmas walaupun gue tidak celebrate. Karena memang biasanya malamnya kita mabok ya. Kita di sini maksudnya bukan semua orang Kristen, bukan kita, tapi orang-orang biasanya pada umumnya. Iya, ada beberapa orang yang memang celebrate itu dengan mabok. Dan gue kan suka alkohol. Ya gue suka alkohol dan culture tuker kadonya itu sangat menarik. Bahkan kalau misalnya gue pernah waktu itu ke Bali dan di Bali ada Nyepi. Gue juga suka vibe-nya. Iya, kayaknya kalau untuk semuanya kayak kalau Christmas atau apa-apa itu lebih happy. Iya, orang lebih happy. Ya, itu aku suka. Dan kita belum bilang diskonnya juga kan, diskon yang bisa kita. Kayaknya the point Christmas semua itu bukan untuk itu semuanya. Kayaknya untuk sesuatu yang lain, bukan untuk diskon atau. Iya, tapi maksud gue pada akhirnya opor. Pada akhirnya happiness dari setiap hari raya semua umat beragama itu happiness for all. Benar. Iya, the point is untuk penganutnya pasti punya makna spiritual, of course. Tapi untuk yang tidak menganut pasti kita happy juga. Setidak-tidaknya kita dapat liburnya. Iya kan? Setidak-tidaknya kita dapat liburnya, setidak-tidaknya kita dapat diskonnya. Ada kalau kayak kalau Muslim tapi ada teman yang Katolik. Kan mungkin itu waktu Christmas kan ditolongin, kan dikasih gift atau kasih hadiah atau apa. Jadi menurut gua diversity banyaknya agama di Indonesia ini menurut gua bahkan kalau bisa jangan 5 sih. Kalau bisa ya. Tapi gua nggak tahu kan, lagi-lagi kan ini kan keputusan yang harus kita berikan kepada negara. Kalau bisa jangan 5. Kalau bisa lebih dari 5 lebih baik. Kenapa? Karena liburnya akan makin banyak. Iya dong. Soalnya Christmas itu kan 2, Katolik dan Protestan. Iya kan? Lebaran 1, Nyepi 1, Galungan 1. Apa aja sih kita? Kristen. Kayaknya Om cuma mau liburnya banyak. Siapa yang kita butuh libur, men? Iya, benar. Kita butuh libur. Libur itu kan healing menurut. Aku nggak suka itu kata-kata healing. Aku nggak pernah ngerti. Kenapa lu nggak suka kata-kata healing? Kenapa? Kan itu dibikin sama Gen Z. Aku ngerti, aku juga Gen Z. Iya, tapi healing kayak kenapa nggak cuma vacation aja atau kayak holiday aja? Emang di pikiran lu tuh healing apa, Aska? Healing kayak stres dari kerja atau dari sekolah terus harus healing, ya kan? Itu kayaknya cuma mau libur aja, terus mau kayak suaranya kayak fancy doang, ya kan? Iya, betul sih. Tapi menurut gue ya, gue kan bukan Gen Z. Obviously gue bukan Gen Z. Beneran? Wah, maaf ya. Gue tuh obviously gue bukan Gen Z. Gue tuh 37 tahun. Jadi gue bukan Gen Z. Gue milenial. Tapi gue punya sudut pandang yang berbeda dengan kebanyakan orang yang memandang Gen Z, Aska. Gini, banyak orang memandang Gen Z itu dengan sebelah mata kan. Kayak stereotype Gen Z mengenai dia kurang inisiatif, terus ya you know lah, stereotype tentang Gen Z gitu. Tapi kalau gue tuh kagum loh sejujurnya sama Gen Z. Dan ini gue gak satir, gue gak sarkas, gue kagum sama Gen Z. Kenapa? Karena menurut gue di usia yang sangat muda, mereka sudah mengerti hal-hal yang zaman gua itu pahami saat kita udah tua. Kayaknya itu juga masalahnya. Kenapa itu jadi masalah menurut? Menarik. Udah pahami kayak hal kayak gitu. Mungkin udah pahami kayak politik atau apa aja ya kan? Ya. Tapi mungkin mereka nggak beneran ngerti. Oh ya, really? Kayaknya mereka tahu tentang hal ini, tapi mereka nggak beneran ngerti tentang hal ini. Oh really? Kalau gue sih konteksnya sih lebih ke ini ya, lebih ke kehidupan ya. Kayak misalnya
Mereka udah ngerti boundaries. Ya boundaries kayak kita nggak bisa pleasing everybody. Tetap harus ada waktu untuk diri kita sendiri. Kita ngerti me time. Gen Z itu ngerti me time. Zaman dulu tuh di zaman gue nih milenial, me time itu freak. Iya, tapi itu juga oke. Ini lucu. Gue kasih tau nih ya. Yang gini, gue tuh nggak mau. Maksud gue gini, tentu setiap generasi punya kekurangan. Sure, generasi milenial juga punya kekurangan. Sebagaimana juga generasi Gen Z pasti juga punya kekurangan. Tapi kan pasti ada kelebihannya. Gue tuh mencoba untuk tidak terlalu judging ke Gen Z. Tahu nggak kenapa? Karena gue tuh nggak mau jadi orang tua yang kayak gini loh. Aska, misalnya gue datang nih nongkrong. Zaman saya dulu tuh. Itu kan omong gak asik. Lu ngerti gak sih? Gak ada yang mau temenan sama orang kayak gitu lagi. Oke, ini lucu karena aku Gen Z. Tapi Om lagi ngedefend Gen Z. Aku lagi lawan ini. Iya. Tapi just for information ya, bukan semua Gen Z kayak gini. Iya, sure. Bukan semua Gen Z kayak gini. Ya buktinya lu enggak? Iya, for example ya. Juga aku punya banyak teman yang enggak kayak gini. Aku punya banyak teman yang beneran kayak is amazing. Oke. Tapi let's say for example tentang yang kita nggak bisa please semua orang, kita nggak bisa bikin semua orang happy, harus butuh me time. Kan di generasi Om mungkin nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Tapi karena itu kita kayak mungkin kalian coba untuk jadi lebih nice, coba untuk lebih sopan ke orang-orang. Jadi kayak lebih ini ada orang mungkin kita nggak bisa bikin mereka happy tapi kita coba. Kalau Gen Z kadang-kadang cuma kayak apaan ini? Kayak nggak peduli doang aja. Udah nggak sopan kadang-kadang. Kayak gitu. Ya itu make sense juga. Itu make sense juga. Kan bisa kayak gitu. Itu point taken juga. Karena tapi kalau gue mau kasih lo perspektif yang berbeda ya. Oke lah. Gen Z kan udah mengerti makna kayak green flag, red flag. Gue rasa itu ada cuma di generasi Gen Z ya. Really? Beneran? Ya bener. Di generasi gue itu yang penting mau aja dulu. Kayaknya juga sih. Kayaknya di generasi aku juga. Makanya generasi gue banyak cerai. Kayaknya karena kita nggak tahu green flag, red flag. Kayaknya di generasi aku juga sama sebenarnya. Oke, gue gini out of curiosity out of curiosity. What your biggest red flag? Gue out of curiosity nih. Karena kita lagi ngomongin mengenai green flag dan red flag ya. Out of curiosity, what's your biggest red flag? Mungkin pembohong. Oke. Aku nggak suka. Actually dua hal. Itu pretty good. Itu bagus. Aku red flagnya 2. Either mereka bohong atau hypocrite. Itu irisannya. Aku beneran nggak suka orang-orang kayak gitu. Jadi kalau aku bilang kayak kalian nggak boleh lakukan ini. Hypocrite kayak kalian nggak boleh lakukan ini, tapi aku lakukan. Itu aku nggak suka. Tapi ada kayak situation yang beda mungkin nggak apa-apa. Kalau gue kasih skenario, coba lo jawab ya. Gue coba kasih skenario, coba lo jawab. Misalnya dia cantik, sesuai dengan standar lo. Amin. Terus dia juga bukan maunya dulu ini gue. Dia sesuai dengan standar lo. Dia juga personalitinya juga sesuai dengan apa yang lo mau. Oke. Tapi kan lo nggak suka pembohong kan? Aku nggak suka pembohong. Tapi kalian pacarannya backstreet. Backstreet kayak gimana? Backstreet itu kayak Kenapa ketawa? kayak gini, dia ngomong kayak gini kalau Aska kayak gue suka sama lo, gue nyaman sama lo, tapi kayaknya lu bukan material yang disukai oleh orang tua gue. Jadi kalau misalnya kita jalanin hubungan ini, kita jalanin aja hubungan ini. Tapi kayaknya my parents, my father and my mother, itu kayaknya nggak perlu tahu. Kayak rahasia. Nah itu kan juga berbohong kan. Itu masih nah menurut lo gimana kalau situasinya kayak gitu? Kan aku juga bohong sih juga kan. Aku juga yang pembohong ya kan. Jadinya kayak bukan hypocrite juga, karena aku juga pembohong. Karena gitu. lo ada di perahu yang sama. Iya. Paham gue. Iya, karena. Tapi udah pernah ada di situasi gitu nggak? Pernah sih. Pernah. Lo pembohong yang lo gak suka tuh kayak gimana sih? Enggak, kayak cuma for example, ya kayak ini aku mau ke klub. Dan aku sama teman-teman semuanya cewek, tapi ada semuanya cowok gitu. Ya kan? Kayak kenapa bohong tentang itu? Ya kan? Kalau mungkin kalau bohongnya kayak
sebenarnya nggak ada sesuatu yang kayak bad atau apa, yang nggak ada sesuatu yang jahat, tapi masih bohong. Kenapa itu bohong? What do you think about white lies kalau kayak gitu? Lo ngerti nggak Aku definisi ngerti white lies? white lies. Aku masih nggak suka. Lo tetap nggak suka Tetap white nggak lies? suka white lies. Wah, interesting banget nih. Tetap nggak Bahkan suka white lies. berbohong untuk kebaikan orang juga lo nggak suka. Karena untuk aku ya kan, waktu aku masih kecil dan semuanya, aku diajarin gak pernah boleh bohong ke papa aku. Oke. Ya, dan karena itu, ini bukan maksudnya aku nggak pernah bohong ya. Aku nggak ada orang yang nggak pernah bohong. Aku I'm honest. Aku pernah bohong ke orang-orang, maybe sometimes. Tapi aku kayak coba aku nggak bohong. You know, dan even if it's white lies, kalau kayak bohongnya itu untuk bikin orang lain lebih happy, masih nggak suka. Kayak kenapa? You know, that's my problem with religion. Tapi maksud gue kan itu kan buat gue doang, gitu. Tapi kalau gue ya pada akhirnya yang menurut gue bohong-bohong untuk kebaikan sih menurut gue masih boleh lah, bohong-bohong untuk kebaikan. Kayak misalnya bapak ibunya divorce tapi anaknya masih terlalu muda untuk mengetahui itu. Ya kan ya dong. Sure tapi aku punya opini yang beda itu. Ya coba gue menarik. Dulu. Oke. Om dulu. Oke. Kalau lagi divorce terus kalau lagi divorce bilang ke anaknya apa? I don't know. Maybe bilang aja kayak papa kerja mungkin. Hypothetical. Ya, hypothetical mungkin bilang. Kalau om harus bilang ke anak. Oke. Kalau misalnya gua partner gue misalnya tiba-tiba nggak divorce deh, dia tiba-tiba kabur aja, meninggalkan keluarga gitu, atau ya paling gue bilang dia lagi ada kerja di satu tempat gitu. Tapi gue lihat dulu di umur berapa sampai gue rasa pelan-pelan nanti gue akan feeding information yang sampai untuk mempersiapkan dia supaya core memorinya itu tidak traumatis gitu loh. Tapi itu beda kayak kalau mereka mungkin pergi tapi kalau mereka pergi dan mereka divorce itu beda banget. Oh iya benar sih, benar. Ya, point taken. Kalau divorce kan masih bersama, masih kayak sama anaknya. Oke, kalau mungkin hypothetical. Ya, hypothetical. Kalau om divorce bilang ke anaknya apa? Kan masih temuin, masih apa-apa. Tapi mungkin nggak sama. Betul. Itu bilangnya ke anaknya apa? Mungkin dia kerja lagi ada project di tempat lain sehingga membutuhkan atensi yang lebih banyak untuk di sana gitu. Sampai menurut gua dia sudah melewati batas umur di mana kemampuan otaknya sudah bisa menerima dan kemampuan emosinya sudah bisa memproses tentang what the is happening gitu. Karena sebisa mungkin kalau gue jadi orang tua, gue ingin meminimalisir momen-momen traumatis. Ya, walaupun memang itu kembali lagi ke kemampuan orang tuanya dalam menjelaskan situasi yang ada ya. Ini sedikit beda, tapi let's say kalau om dan istrinya for example kayak lagi ribut lagi apa mau divorce. Tapi punya anak ini, udah punya anak. Divorce nggak? Tapi om tahu kalau divorce ini akan affect anaknya. Wah, ini pertanyaannya teman-teman saya mengalami nih. Ini nih pengalaman, ini nih situasi yang lebih common daripada yang kita pikirkan loh, Aska. Menurut gua, divorce itu not necessarily a bad thing. Aku setuju. Bisa jadi divorce itu adalah keputusan terbaik dari situasi yang sudah terjadi. Sehingga saat divorce itu dilakukan, itu bisa baik untuk si laki-laki, bisa baik untuk si perempuan, dan bisa baik untuk si anak. Gitu. Karena hubungan yang sudah tidak berhasil dan dipaksakan sampai garis finish, itu hanya akan menyebabkan ketidaknyamanan untuk anaknya. Karena pada akhirnya anaknya hanya akan melihat orang tuanya berantem. Pada akhirnya anaknya akan melihat bahwa orang tuanya bermain sama orang lain padahal masih dalam pernikahan gitu loh.
Kalau kita ukur damage trauma yang dihasilkan dari memaksakan hubungan yang dari awal sudah nggak works, sama memang punya kerendahan hati untuk mengakui bahwa aduh kayaknya memang kita nggak works deh. Udah deh, untuk kebaikan saya dan kebaikan kamu dan kebaikan dia kita bisa baik-baik, tapi memang ya mungkin ngasih tahu ke anak nih ya pelan-pelan ya, bertahap ya. Ya nggak mungkin dong ke anak 5 tahun kan. Halo papa mama kita pisah dah, kan nggak mungkin. Aku pergi ya, bye bye. Itu kan nggak mungkin dong, nggak mungkin kan. Pasti kan perlu bertahap gitu. Makanya menurut gua divorce itu adalah keputusan dewasa dari 2 orang dewasa yang rendah hati untuk mengakui bahwa it's not working. Dan menurut gua orang yang di luar dari circle itu have no rights untuk judge what the is going on with, ngerti gak lo maksud gue? Karena everybody make mistakes, man. Makanya menurut gue teman-teman gue yang divorce ya lebih happy biasanya. No. Lo tau gak? Gue punya teman gue punya teman Aska, gue punya teman, dia nggak divorce. Dia nggak divorce, tapi pernikahannya nggak bahagia. Lo tau nggak apa yang terjadi? Apa? Punya anak. Tapi gue nggak akan nyorotin anaknya. Yang terjadi tau apa? Setiap dia selesai pulang kerja, dia nggak pulang ke rumahnya. Dia di depan komplek yang ngerokok dulu. Dia nggak mau pulang ke rumah. Dia ngerokok dulu kayak sebatang, 2 batang, 3 batang gitu. Terus tetangganya nanya, lo kok gak balik? Ya nanti aja gue balik, biar pas balik langsung tidur. Menurut gue terjebak dalam situasi. Kalau lo ngerti kan maksud gue? Kalau kayak gitu kenapa nggak divorce aja sih? Ya itu dia. Itu dia. Makanya menurut gue divorce itu kan sekali lagi karena kayaknya masyarakat terutama di kebudayaan tertentu itu menganggap divorce itu adalah hal yang tabu. Sehingga banyak orang jadi terjebak dalam kesalahan. That's true. I mean, here's the thing. Mungkin aku salah, mungkin kita salah. Ya mungkin kita salah. Ya. Benar. Tapi ini again, in my opinion, cuma opini aku ini. Kalau untuk anaknya, lebih baik punya kayak orang tua yang divorce, tapi masih cintain mereka daripada orang tua yang masih bersama, tapi cuma ribut, cuma marah-marah. Itu untuk anaknya nggak bagus ya kan? Iya betul. Gua adalah karena saya sering sekali menjadi teman mabok untuk teman-teman saya yang rumah tangganya tidak bahagia ya. Jadi gue tahu masalah-masalah klasik dalam pernikahan, yang which is apapun generasinya masalahnya itu aja sebenarnya. Masalahnya itu aja. Jadi ada temen gue, dia punya orang tua. Gue of course tidak akan sebut namanya. Dia punya orang tua. Pada akhirnya sebenarnya dari awal pernikahannya memang gak bahagia. Oke, dari awal memang mereka sudah realize di tahun pertama dan tahun kedua ini mistake. Ini mistake gitu. Memang kita nggak cocok satu sama lain gitu. Cuman ada yang namanya istilah gue dan teman-teman gue, gambling addiction. Jadi gini, pada saat kita sudah berkomitmen dengan satu orang dan ternyata setelah kita jalanin setahun dan 2 tahun nggak bahagia. Bukannya menyadari bahwa oke lah emang ini nggak bahagia, kita selesai aja. Bukannya seperti itu, tapi merasa mungkin kita nggak bahagia karena tanggung jawabnya belum besar. Jadi gambling addiction itu ketimbang exit, tanggung jawabnya ditambah, Aska. Jadi contoh nih, misalnya 1 tahun 2 tahun dia nggak bahagia. Anjing kita nggak bahagia kenapa ya? Mungkin karena kita belum punya anak. Coba kita punya anak. Akhirnya punya anak 1, cetrek gitu. Jadi akhirnya yang dia udah masuk jurang dalam nih, begitu punya anak lebih dalam lagi nih. Iya kan? Bukannya dia exit tapi taruhannya ditambahin. Ngerti kalau maksud gue? Ditambahin nih taruhannya dia. Oke, kita punya anak, cetrek. Akhirnya setelah 1 tahun berjalan, anjing kita punya anak 1 kok tetap nggak bahagia ya? Apa ya? Mungkin kita belum punya bisnis bareng. Coba kita punya bisnis bareng.
taruhannya di hubungan ini ditambahin lagi. Coba kita punya bisnis bareng. Siapa tahu kalau kita punya anak dan kita punya bisnis bareng, kita jadi akan lebih sering ketemu dan kita akan lebih bisa happy, memahami. Kita bisa lebih happy. Taruhannya ditambah. Akhirnya yang tadinya jurangnya cuma 10 meter jadi 20 meter. Dia tambah lagi, dia udah punya anak terus ditambah bisnis. Jadi yang dia tambahin tuh taruhannya. Padahal dari awal dia udah kalah, Aska. Oke. Yeah. Jadi saat taruhannya ditambah, makin taruhannya ditambah dalam, dia makin nggak bisa keluar. Nah itu namanya gambling addiction. Makanya menurut gua sesuatu yang memang sudah tidak berhasil boleh diusahakan untuk berhasil. Tapi kalau memang kita sudah memahami bahwa kita sudah pakai semua arsenal, ini nggak jalan, emang nggak jalan. Ya nggak apa-apa juga kali kalau untuk nyerah gitu menurut gua. Ya nggak apa-apa kali. Karena temen gua ini saat orang tuanya itu di usia 60 dan 70 tahun akhirnya memutuskan udah papa mama mau cerai. Anak-anaknya marah. Anak-anak mereka yang udah gede-gede marah. Tahu nggak anak-anaknya ngomong apa? Nggak usah. Lo udah 70 tahun kalau mau cerai dulu waktu umur 30. Lo umur 70 tahun lo mau cerai, garis finish udah deket. Tahan aja udah. Anak-anaknya ngomong gitu. Anaknya ngomong ini garis finish udah deket, tahan aja udah. Gak ada yang mau lebaran di 2 tempat. Sedikit sedih sih. Udah lo kena dari mana aja lu? Anak-anaknya ngomong gitu. Kenapa dari mana aja? Kenapa sekarang? Iya, kenapa gak dari tadi? Lo tahu udah berapa banyak trauma yang gue lihat lo lempar-lempar piring. Dan sekarang tiba-tiba umur 70 sepertinya aku jadi kuat dari dulu. Udah ada trauma, kenapa sekarang? Sekarang itu udah iya anjing sekarang itu, udah accept iya, ya kan? Udah lo garis finish seberapa sih? 70 berapa sih? 5 tahun lagi paling. Ya enggak kayak gitu juga. Ya enggak kayak gitu juga. Ini dari comedic side ya. Ya, tapi kalau misalnya lo lihat, makanya kalau menurut gua misalnya lo nikah umur 23, udah enggak bahagia. Terus lo udah coba semuanya. Lo udah coba ke psikolog, lo udah coba memperbaiki semuanya. Ternyata tetap enggak bahagia. Umur 24 misalnya. Hidup tuh masih 2 kalinya 24 tahun loh. Panjang loh itu. Dan kalau kita enggak bahagia, semenit aja lama loh. Sehari aja lama loh. Jadi menurut gue ya nggak ada salahnya kita mengakui itu nggak cocok, exit. Oke. Sama orang lain aja udah bye-bye kayak gitu ya. Iya bro. Gue tuh pro divorce loh sebenarnya. Really? Ya. Wow. Iyalah gak apa-apa. Kalau emang nggak works. Iya. Oke. Kalau nggak works ya divorce ya. Kayak gitu ya. Tapi gini, kalau misalnya memang ternyata bisa diperbaiki, bagus. Kita happy. Tapi kalau emang nggak works. Tapi kalau kayak gitu kenapa nikah in the first place? Kenapa kayak kan harusnya dating dulu, terus harusnya udah tahu. Betul, terus ya namanya mistake kan ya. Setiap orang kan pasti bisa mistake kan. Seluruh podcast ini bikin aku takut nikah sebenarnya. Enggak tenang aja. Teman gue banyak yang kayak gini tapi ujung-ujungnya nikah juga kok. Ya walaupun cerai dulu. Iya, jadinya bener ya takut nikah. Iya benar. Apa sih emang ketakutan lo menikah apa sih? Semua ini gimana? Iya misalnya gimana? Tapi kalau nggak happy, ya kan kalau nggak happy, kalau nggak senang, udah ada anak gimana? Kayak itu kan aku nggak tahu lakukan. Menurut gue gini, ketakutan itu wajar. Ketakutan itu ada untuk bikin kita lebih mawas diri. Tapi jangan bikin ketakutan nggak bikin kita melakukan apa-apa juga sekarang. Iya, of course lah. Iya kan. Kalau nggak ada takut kan just go in. Orang yang nggak ada takutnya itu cuma 2. Orang yang fungsi otaknya tidak sempurna. Sehingga dia tidak bisa generate rasa fear. Karena secara evolusi itu fear itu memang dibangun untuk bikin kita lebih cautious. Ngerti kan lu maksud gue? Lebih cautious dengan lingkungan. Orang yang gak punya takut itu cuma 2. Orang yang develop otaknya itu tidak sempurna. Atau dia pakai narkoba. Jadi dia gak Tapi orang normal yang terbentuk dengan sempurna pasti punya rasa takut. Rasa takut itu bagus untuk bikin kita mawas diri. Tapi jangan bikin kita nggak melakukan apa-apa juga. Rasa takut harus. Butuh itu. Man. Kita butuh rasa takut. Harus, man. Kalau enggak kayak
kayak oke, ada macan, yuk, kayak gitu. Ya nggak boleh juga ya kan, nggak ada rasa takut, nanti mati. Bener. Betul. Dan lu masih, sorry gue baru tahu umur lu berapa? Aku 18. 18 tahun mah wajar lah takut nikah. Coba lu tanya yang umur 40 udah pengen nikah itu. Itu juga takut. Itu karena juga ada takut. juga sih, mungkin. ada juga yang takut, ada juga yang enggak. Udah 40. Ya, atau ada juga orang yang lebih memilih untuk sendiri, nggak apa-apa juga. Iya, Gua merasa setiap orang punya caranya sendiri untuk bahagia. Dan selama kebahagiaan orang itu tidak mengganggu gua nggak masalah. Serius deh, gua nggak masalah. Ada orang yang aku bahagia kalau aku mengkoleksi perangko sampai berjuta-juta perangko gitu. Walaupun orang lain bilang dia nerd ya, gue sih nggak masalah. Kalau dia happy, kenapa ya kan? Gue bahagia kalau gue diidentifikasi sebagai serigala misalnya. Ya, lo tau gak sih kan? Lo tau kan ada orang yang yang kayak gitu kan, yang dia mau diidentifikasi sebagai apa, dia mau diidentifikasi sebagai apa? Kayak helikopter. Lo tau kan ada yang gila-gila gitu. Gini, dalam hati gue wah, pasti gue begitu. Tapi as long as dia happy dan dia tidak mengganggu gue sih nggak masalah. Iya, gue nggak. Kecuali dia mau diidentifikasi sebagai helikopter dan dia mendarat di halaman rumah saya, nah itu baru saya marah tuh kayak anjing lo, kenapa lo di rumah gue? Tapi kalau enggak, tapi ini benar. Tapi kalau kan ada apa namanya, for example ada cewek, aku lupa di mana, kayaknya di Korea atau Jepang, kayak mereka nikah sama orang fiksional. Iya betul, kayak anime dan kayak gambar. Iya, share. Dan itu beneran nikah. Iya betul. Beneran nikah sama orang fiksional, ya kan? Terus aku dengar dia selingkuh dengan orang fiksionalnya. Terus divorce sama orang fiksionalnya. Ini beneran. Ini nanti bisa cek. Dia nikah sama orang fiksional, selingkuh dengan orang fiksional, terus divorce sama orang fiksional. Nah, ini oke, mungkin kalau kamu happy, oke lah. Tapi kayak cuma sedikit kayak tunggu sebentar juga. Gini, kalau gua happy. Gini, as long as you happy, itu urusan lo. Ya, tapi lu juga nggak bisa menghalangi reaksi gua terhadap pilihan-pilihan lo. Ngerti gak sih lu maksud gua? Iya, kalau gua sih se-fair itu. Kayak misalnya contoh, lo tau nggak ada orang yang nikah sama boneka? Kan banyak kan belakangan ini kan. Orang nikah sama boneka, orang nikah sama mobil gitu. Gue tuh ada kalau gue tuh kayak gini, kayak oh ya udah, as long as you happy silakan. By all means ya silakan lakukan karena itu. Mereka nggak lakukan sesuatu ke kita ya kan. Ya, tapi jangan halangi saya juga untuk menertawakan apa yang membuat kamu happy gitu loh. Kalau gue sih kayak gitu aja. Ya jadi semuanya fair kalau menurut gue. Let's say, tapi just for example ya. Kalau itu orang yang kayak kita nggak tahu, make sense. Mereka happy ya lah. Kan kita nggak lakukan apa ke mereka, nggak lakukan apa ke kita. Betul. Tapi kalau ada teman, yang lakukan itu, ya kan? Kayak, Mas, kayaknya aku mau nikah sama orang fiksional sih. Beneran, ini cantik banget. Dan aku jatuh cinta. Oke, kita akan bikin skenario ya. Apa yang akan lo lakukan dan apa yang akan gue lakukan. Oke? Coki, aku. Kalau lu dulu, apa yang akan lo lakukan kalau sahabat terdekat lo? Aku tampar itu. Aduh lucu banget aja. Itu sebentar, karena kan itu. Oh iya, oke. Opini aku. Iya, boleh. Mungkin salah. Boleh. Iya, nggak apa-apa. Bisa salah juga. Kalau gue gini, misalnya ada sahabat gue, tiba-tiba dia datang, Cok, aku ingin nikah dengan dinosaurus, misalnya, out of nowhere misalnya kan. Aku jatuh cinta. Ya, aku jatuh cinta sama dinosaurus. Udah gitu dinosaurusnya yang ini lagi yang kayak patung-patung gitu. Whatever lah. Misalnya dia bilang aku cinta-cinta sama dinosaurus. Enak banget dia. Ya. Aku akan menikahi dinosaurus. Oke. Kalau gue akan gini, Aska. Kalau gue akan begini. Oke. Sebagai sahabat lo, gue akan senang apabila lo mendapatkan kebahagiaan dari apapun yang lo pilih.
Karena unconditional love, di saat lo seneng gue akan ada di sana, di saat lo sedih gue akan ada di sana. Itu gue sebagai sahabat lo. Tapi di saat yang bersamaan sebagai sahabat lo, gue juga akan ngomong ini, goblok. Kayak Gue kan gitu, kayak oke, gue akan happy dengan apa yang bikin lo happy. Tapi sebagai sahabat lo, gue juga akan gue akan ngomong ini, gue akan ngomong kayak goblok. Tapi apapun itu, yang penting lo kalau nongkrong asik ya udahlah. ya Ya sekali-sekali kalau kita makan malam ajaklah cewek dinosaurus. ada nama saya Coki. Iya, saya Halo. Coki. Kamu apa? Engkau nggak jawab ya? Karena pada akhirnya menurut gua ya terlepas dari perasaan pribadi gua, kalau dia happy ya gua akan mencoba memahami. Tapi gua akan ceng-cengin juga. Gue tetap akan ceng-cengin. Gue akan tetap ceng-cengin. Tapi kan tadi Om Coki bilang kan unconditional love. Yes. Iya. Tapi kalau unconditional love juga kan harusnya kayak mungkin ini ide yang nggak bagus. Ya kan? Nggak kayak for example. Ya. Aku nggak terlalu percaya tentang unconditional love. Ya, sure. Okay? Ini cuma aku nggak percaya. Kecuali anak. Oke. Ya. Ya, make sense. Kalau punya anak, unconditional love. Gitu oke. Tapi even if aku punya anak, ya, unconditional love. Dia bilang ke aku, dia mau nikah sama dinosaur. Kayaknya aku nggak bolehin. You know? Aku cinta ini anak. I love this kid. Ya. Yeah? This kid is my pride and joy. Aku beneran love dia. Unconditional love. Nggak boleh. Bodoh kamu. Iya. Paham. Dan I respect your opinion. Kayak gua rasa, lo tau gak perbedaan fundamental kita tuh dari mana? Karena gua komedian kayaknya. Karena gue sebagai komedian, gue itu terbiasa dengan sesuatu yang out of the box. Dan gue mencoba untuk gue mencoba untuk kayaknya nggak tahu ya, di pikiran aneh gue nih kayaknya seru juga nih kayak double date, tapi kayaknya tiba-tiba ada T-Rex di situ gitu. Ya oke. Kalau kan oke. Ya tapi gue akan bilang kayak gini sih. Tapi kalau jawaban seriusnya gue akan ngomong kayak oke, lo tau gue lah. Menurut gue it's a very very silly choice. Menurut gue ini is a very very stupid choice. Tapi once again, everything that makes you happy is ya itu terserah lo. Gue akan ngomong. Tapi gini, lo udah paham belum konsekuensi dari pilihan lo? Gue akan ngomong kayak gitu. Mungkin gue bisa play along. Mungkin gue bisa play along. Kayak ngomong sama mungkin gue bisa play along. Tapi lo gak bisa expect orang lain selain orang-orang terdekat lo untuk play along. Kalau misalnya orang-orang lain terlepas dari itu gak play along, lo siap gak? Lo siap gak dengan konsekuensinya? Kalau lo gak siap dengan konsekuensinya, coba lo pikir lagi. Gitu. Tapi kalau lo siap dengan konsekuensinya, ya by all means it's your life. Gue akan ngasih tahu bahwa ini akan jadi very hard life. Gue juga pasti occasionally akan ketawa-tawa dengan pilihan lo. Iya, gue akan ketawa-tawa dengan pilihan lo. Tapi once again ini hidup lo, ya silakan. Tapi kalau lo tanya pendapat gue, kalau lo tanya pendapat gue, hidup tuh tanpa punya istri dinosaurus sudah susah. Gue akan ngomong lo tuh gini, hidup tuh tanpa punya istri dinosaurus tuh difficulty-nya udah very hard. Kenapa lo pilih difficulty hardcore very hard gitu? Coba lo pikir baik-baik. Sebenarnya aku sedikit setuju sih. Tapi lebih aku sekarang lebih pikir kalau teman aku bukan kayak anak ya. Kalau teman aku bilang, oke, aku mau nikah sama dinosaur, kayaknya aku bolehin aja sih. Karena aku cuma mau lihat aja. Kayak gimana, you know? Kayak bukan cuma bolehin, aku encourage. Oke, bagus. Lo seru gak sih di klub ada T-Rex, bro? Karena aku mau lihat kayak gimana. You know? Kayak experience baru ini. Dan kalau misalnya tiba-tiba dia gila nih, gue divorce, yes. Tapi kan dalam hati aja kan. Enggak, aku bukan yes, aku sedih. Aku sedih karena siapa
ada orang siapa yang bisa bilang teman aku ini nikah sama dinosaur? Iya betul, Ya kan itu flex gede itu. betul, Ya betul, kan? betul. Dan kita mungkin bercanda ya di podcast ini, mungkin kita bercanda, tapi trust me Aska, di 10 tahun lagi itu probably bisa Mungkin actually juga sih. happen. Lo tau nggak ada orang yang nikah sama mobil, lo tau nggak? Ada loh orang yang nikah sama mobil hal-hal Aku gitu. nggak ngerti itu gimana caranya. Kayak, Iya. how did that happen? Iya. Kayak nggak bisa temu cewek atau apa itu? Ya itu dia, gue nggak ngerti juga. Tapi mungkin karena mobil nggak bawel juga kali. Iya benar juga. Mobil nggak selingkuh. Mungkin mobil nggak selingkuh. Mobil gitu. nggak selingkuh. Mobil nggak bawel. bakal ngecek handphone lo. Iya, nggak marah-marah. Nggak marah-marah tentang hal-hal yang sebenarnya nggak ada. Kenapa? Iya, You know? Dan kalau misalnya lo Maksudnya apa? Maksudnya apa aku curhat? dan lo bayangin nggak kalau misalnya lo nikah sama mobil, mobil juga kalau tiba-tiba lo lagi kerja naik taksi kan dia nggak cemburu kan? Iya, nggak cemburu, bener. Iya. Kalau kita pakai mobil yang lain, ya kan? Kalau kita pakai mobil yang lain, mereka nggak cemburu, mereka nggak marah. Cemburu karena iya. Tapi gini, mungkin sekali lagi gue kayak gini karena gue udah tua juga, Ska. Karena gue udah tua, Ya, tapi jadi penerimaan gue sama banyak hal tuh jadi makin lebih free aja, lebih jadi oke. makin free. Gue jadi makin free. Iya. Mungkin karena gue udah tua, karena gue udah 37 tahun. Mungkin bisa jadi Aska, lo kan baru 17 tahun ya? 17 18? 18 Iya. tahun. Lo baru 18 tahun. Lu mungkin nanti akan kaget saat lo udah 28 tahun. Pemikiran lo yang ini lo pasti nanti akan kaget. Iya. Bisa jadi kan semua berubah. Iya. Hidup berubah, lo akan bertemu dengan orang yang berubah. Perjalanan hidup akan merubah lo. Dan biasanya orang tuh makin tua tuh akan makin santai biasanya. Walaupun dia punya capabilities untuk tidak santai, tapi biasanya dia akan lebih ya sudahlah, yang penting dia happy gitu. Lebih relax. Kalau gue malah sangat looking forward ke situasi-situasi di mana orang-orang terdekat gue tuh ya menikah dengan dinosaurus. Iya. Tapi gue mau nanya deh sama lo Aska. Lu tuh dengan lu yang reputasi sebesar ini, dengan background keluarga lo, itu tuh bikin setiap orang yang mau deket sama lo jadi mikir 2 kali gak sih? Iya, itu kenapa aku sama mobil aja. Iya, itu. Ya, aku beneran cinta sama mobil aku. Ada mobil yang baru, gitu. Iya, lo anak mobil ya sekarang ya, jadi anak mobil ya. Iya. Aku bisa buka kapan aja. Ya kan? Betul. Less drama. Iya. Less drama. Trunknya, buka trunknya untuk taruhin hal-hal. Ya, kan? dan bisa dimodif juga kan? Bisa modif, bisa ya. dimodif Kalau sesuai mau dengan kita keinginan bikin, lo kan? Kalau kita mau bikin lebih gede, ya kan? Ya kan? Rodanya, bannya, mau bikin lebih gede bisa. Oke. Ya kan? Nggak susah. Oke. Tapi gue mau Nggak tanya. juga. Sebentar. Sekarang aku happy. Oke, sekarang happy. Sekarang aku sangat happy. Tapi gue penasaran deh, ini gue nanti tim editor Anda akan agak repot ya di episode. Gue mau nanya deh sama lo Aska. Kalau partner lo lebih bahagia sama temen-temennya daripada sama lo, is that a problem? Aku marah. Enggak, itu problem. Itu problem. Gue juga mengalami Aska situasi-situasi di mana kalau gue lagi happy sama temen-temen gue happy banget, gue lagi mabok apa segala macam sama temen-temen gue. Terus gue pulang ke rumah. Gue kalau udah pulang ke rumah, apalagi jam 2 jam 3, itu tingkat happy gue harus gue turunin. Kenapa? Kalau kelihatan gue lebih happy sama temen gue daripada gue datang kayak pas gue buka pintu kayak kamu kok mukanya bete gitu. Iya nih basi lah sama teman-teman. Ya, it's a secret. Itu rahasianya itu. Rahasia ke relationship yang Iya harus begitu. Karena kan benar. Ini kalau ada cewek-cewek di situ yang nonton ini ya. Kalau for example lagi telepon atau lagi sama teman atau apa. Kalau kayak kalian ketawa ke joke orang lain, kita sedikit-sedih. Betul. Ini kan? Betul. Kalau kayak ketawanya terlalu besar, terlalu gede. Kayak kita kayak apaan? Kok lucu banget? Kayaknya nggak selucu itu sih.
Ya, kayaknya nggak selucu itu. Gue mau tanya deh. Misalnya dia cantiknya 9, Hmm. tapi dia kalau minum kopi, begitu. Dia tau kan kalau minum kopi, Itu maksudnya biasanya kan apa? kita minum kopi kayak gini, gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi ceweknya gini, gitu. Nilainya jadi let's berapa? say, Kalau dia cantiknya 9 tapi kalau minum kopi begitu nilainya jadi berapa? Setiap kali ada kopi, love aku, babe aku ke toilet dulu ya. Aku ke toilet dulu ya. Sakit perut. Itu bikin lo ilfil nggak kalau kayak Aku gitu? sakit perut. Aku ke toilet dulu ya. Oke. Kamu minum kopi dulu. Oke. Nanti teks aku kalau sudah. Oke. Kalau dia cantik, Hmm. tapi dia suka lagu Garam dan Madu. Tuh aku nggak ngerti itu. Aku nggak ngerti. Oh, lo nggak tahu lagu Garam dan Madu? Ngerti itu. Dia nggak tahu lagu Garam dan Madu. Aku nggak tahu. Lo kurang Aku nggak tahu. bermain lo, Aska. Hah? Garam dan Madu itu adalah salah satu lagu terviral saat ini. Tahu nggak lo lagu Garam dan Madu? Tahu nggak? Garam dan Madu? Tahu nggak? Lo doang yang nggak tahu, Aska. Apa? Aku beneran pengen tahu aja ini. Ya. Ini lagu viral banget. Oh, aku tahu. Dia cantik. Aku pernah dikasih lihat semua. Dia cantik, tapi playlistnya dengernya lagu Garam dan Madu. Aku harus bilang nggak apa-apa ini. Ya, sekarang ini aku harus bilang nggak apa-apa ini. Aku harus bilang nggak apa-apa ini. Dia cantik, tapi di kamarnya ada foto Nyi Roro Kidul gede banget. Apa? Dia tahu nggak Nyi Roro Kidul? Aduh, susah banget. Kasih lihat lagi. Kayak gini deh, gini. Dia cantik, tapi dia ini suka nonton TikTok Cekodam. Tahu dong pasti Cekodam. Enggak. Capek juga ya. Aku nggak punya TikTok. Oh, Aku lu nggak nggak punya punya TikTok. TikTok. Aku nggak punya TikTok. Gue juga Karena- nggak punya TikTok. Beneran? Nggak punya. Gue cuma punya satu akun, tapi untuk melihat apa yang lagi FYP. Karena di Oh. pekerjaan gue dituntut untuk relevan. Oke. Heeh. Aku punya TikTok untuk stalking biasanya. Kadang-kadang aku cuma install, lihat sedikit terus hapus. Berarti lo tuh agak susah juga ya. Berarti balik lagi ke red flag dan green flag. Red flag lo tuh adalah liars ya. Iya. Kalau red flag gue adalah orang yang selalu ngomongin tentang mantannya. Oke, benar. Ya, gua Aku setuju. nggak kayak Aku setuju. kayak enggak deh gitu. Kayak Setuju. dikit-dikit bilang kayak dulu gue sama mantan gue gini. Dulu dia beli aku ini. Iya, gua enggak. Kenapa? Kalau bohong gue harus lihat dulu dia bohongnya kenapa gitu. Iya. Kalau bohong-bohong yang loophole, kalau white lies kan lu juga tetap nggak suka kan. Kalau bohong-bohong yang loophole gimana? Kayak dia ngasih tahu kebenaran tapi cuma setengah gitu. Jadi technically Untuk apa? Untuk apa dulu? motivasinya ya. Balik lagi ke Motivasinya apa? motivasinya apa ya? Iya, Oke, motivasinya makes apa? sense. Karena, tapi aku masih nggak suka. Sebenarnya aku masih nggak suka karena kayak kenapa nggak cuma 100% truth-nya aja, ya kan? Tapi emang lu bisa handle the truth? Aku lebih suka dengerin truth daripada kalau kamu bohong. Ini. Benar Ini. sih. Aku lebih ini ada tier list-nya ya. Ya, oke. Aku lebih suka truth. Kalau mungkin aku nggak handle truth-nya, kalau mungkin pacar aku tahu aku nggak bisa handle, jangan ngomong aja. Oke, benar. You know, jangan ngomongin tentang itu. Oke. Ya kan? Ya kalau oke, kayaknya ini akan bikin dia marah. Tapi bukan hal yang beneran important ya, sure. bukan yang terlalu penting. Uh-uh. Oke, ini mungkin marah juga nggak terlalu penting. Aku nggak ngomongin aja. Karena aku nggak tahu. Lu mending nggak tahu ya? Aku mending nggak tahu. Seru juga. Daripada kamu bohong. Daripada bohong tentang itu, terus aku ntar kayak discover the truth, aku lebih marah itu. You know? Lebih mending nggak ngomong. Lebih mending nggak ngomong. Aku lebih mending kamu bilangin truth-nya, tapi kalau nggak bisa, nggak ngomong aja. Jangan ngomongin aja. Itu. Daripada bohong. Ya, make sense juga ya, make sense. Oke, itu jadinya satu, itu excess. Kedua apa? Kan aku tadi 2, hypocrite dan liars. Kalau gua yang pertama adalah dia ngomong tentang X, dan dia yang kedua ini menurut gua dia selalu merasa alam semesta itu berputar di dia.
Semuanya berputar ke Yes. Oke. Jadi kayak everything revolves around Iya, me. kayak penting banget. Ya, Penting banget, gue nggak suka kayak gitu. Oke. Punya ketampanan dan kecantikan is one thing, Iya. tapi pada akhirnya kan yang bikin kita stay itu adalah bagaimana dia bersikap di kehidupan sehari-hari gitu. Gua nggak tahu nih boleh nggak nih ngomongin, nanti diedit aja ya tolong. Gue percaya Iya. waktu tuh 24 jam. Oke. Oke, waktu tuh 24 jam. Menikmati keindahan fisik seseorang atau hal-hal seperti itu paling cuma sejam. Lama banget. Iya. 23 jamnya itu lebih dari bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap kepada orang, bagaimana. Jadi gue nggak pernah mau mengorbankan 1 jam untuk 23 jam. Oke. Gue lebih mending dia nggak terlalu cakep-cakep banget. Tapi kalau gue bawa ke teman-teman gue, dia nyambung. Oke. Gue lebih mending dia bahkan nggak cakep. Yang penting nggak pakai eye patch aja kayak bajak. Oke, nggak boleh nggak kayak 1 out of 10 juga. Iya. Maksudnya yang penting dari 1 sampai 10 minimal banget 6,5 lah. Oke. Tapi dia supel. Iya. Kalau gue ajak ke kerjaan dia bisa akrab sama teman-teman Aku suka itu gue. juga. Aku suka itu Terus juga. kalau misalnya gue ajak syuting dia bisa santai. Terus dia penasaran dengan, kamu kerja apa sih? Oh ini gini. Gue lebih suka kayak gitu. Walaupun dia mungkin nggak terlalu nggak terlalu interested, tapi kalau kayak oke, aku mau tahu tentang kamu. Kayak aku mau walaupun dia mungkin nggak terlalu sempurna appearance-nya, menurut gue itu kan sesuatu yang bisa kita akalin ya dengan olahraga. Atau mungkin kan operasi or whatever gitu. Tapi kan itu kan sudah ada solusinya gitu. Tapi kalau karakternya susah itu udah untuk susah diganti, ya kan? itu nggak bisa. Kita susah banget untuk mengubah itu gitu. Atau misalnya yang paling penting kalau diajak mabok, ini gua. Kalau diajak ke klub sama teman-teman gua, bisa nyambung. Itu gua paling. Dan biasanya gua tuh kalau sama partner gua tuh selalu gua kenalin ke teman-teman gua. Jadi misalnya gue punya partner gue kenalin ke teman-teman gue, ini teman kerja aku, ini teman kerja aku, sehingga next time kalau misalnya gue bilang gue mau pergi sama si ini, dia udah tahu. Oke. Tentang itu aku setuju. Aku beda juga karena aku udah nggak party terus. Aku udah nggak itu beneran ini ya guys. Oh iya. Beneran. Terlalu cepet nggak sih umur 18 tahun ngomong kayak gitu? Ya nggak, bukan kayak aku stop ya. Oke, gitu. tapi Aku sudah cuman, dikurangi. Aku Bagus. udah lama. Aku nggak suka. Aku cuman ya. Nggak mungkin nggak aja. suka dong. Bosan aja. Oh bosan. Oke. Bosan aja. Untuk sekarang. Okay. Aku kan nggak tahu. Mungkin nanti. Lama-lama jawabannya dibenerin. Aku bosan aja. Aku bosan. Untuk sekarang. Aku nggak tahu sih. I don't know. Ya tapi fair. Tapi aku juga nggak terlalu suka kalau ceweknya kayak mau banget ke party. Oke. Menarik. Aku lebih suka kalau mereka kayak homebody. Kayak mereka aku sebenarnya mau aja di rumah aja, nggak mau ke party, nggak mau ke apa. Itu aku lebih suka. Dan aku juga setuju tentang yang kayak karakter itu yang bisa ngomong sama teman-teman, bisa ngomong sama apa, bisa ngomong sama keluarga, itu juga important banget. Betul. That's very important. Dan Iya. aku suka itu banget. Iya. And I'm very lucky. Iya. Gua nggak tahu ya. Lu tuh masih 18 tahun, Aska. 18 tahun itu adalah masanya dimana lebih baik salah sebanyak-banyaknya. Lebih baik salah sebanyak-banyaknya dan fail sebanyak-banyaknya dan punya heartbreak sebanyak-banyaknya. Karena orang yang nakal dan salah di usia muda itu masih lebih mending daripada nakalnya telat. Karena memang usia segitu tuh, ini gue jadi terdengar suka orang tua anjing. Tapi maksud gue usia segitu tuh memang usia yang memang trial and error. Tapi memang lo ngerasa lo udah tahu apa yang lo mau. Aku udah mungkin belum terlalu tahu. Mungkin belum kayak 100%. Tapi aku udah kayak lakukan banyak hal yang aku kayak aku tahu yang aku nggak suka. Aku tahu yang apa yang aku suka. Kayak gitu. Jadinya kalau coba sesuatu aku tahu ini mungkin nggak akan work. Ya kalau nggak work ya untuk fun aja mungkin nggak apa-apa. Tapi jangan serius banget juga ya kan. Sure. Kok nggak percaya? Kayak nggak percaya itu. Lo enggak karena menurut gua nggak apa-apa karena kan setiap orang kan
setiap orang kan punya versinya. Maksud gua udah 37 tahun, kayaknya gua udah sampai ke 37. Oh. Gua udah 37 tahun, kayaknya gua udah sampai di level terakhir gua bisa diupdate. Oh, Ngerti oke, kan? ya. Kayaknya level terakhir seseorang bisa diupdate tuh maksimal umur 40 deh. Lo tau nggak peribahasa yang bilang, ini gue tahu dari teman gue ya, gue kasih namanya Adriano Colby. Adriano Colby pernah ngomong sama gue, katanya life begins at 40. Lo tau nggak? Pernah dengar nggak? Oh iya, karena itu kayak Ya, ada trial saying. dulu. Ya, ada saying Iya, yang ngomong katanya life begin at 40. Life begin at 40 itu maksudnya tau nggak apa, Aska? Apa? Kalau 40 tahun lo udah mapan, most likely sampai nanti lo akhir hayat lo akan tetap mapan. Iya. Kalau 40 tahun lo udah tahu apa yang lo mau, most likely sampai akhir hayat lo akan tahu apa yang lo mau. Oke. Kalau di umur 40 tahun lo tuh pengangguran, most likely sampai akhir hayat lo akan pengangguran. Okay. Makanya hari pertama dalam hidup lo itu dimulai saat lo umur 40 tahun. Lama banget juga. Iya memang. Makanya gua masih punya 3 tahun lagi untuk put everything back. Eksperimen dulu. Iya, eksperimen. Bukan eksperimen, makan gua harus nge-build. Karena kalau lo ulang tahun umur 40 tahun, itu ucapannya itu udah bukan sukses lagi, udah sehat doang. Bener nggak? Bener juga sih. Ya, bener juga sih. Kalau umur lo tuh masih sukses ya. Sukses, iya. Umur umur 37 masih masih agak jarang tapi sukses ya. Umur 40 tuh udah sehat ya. Sedih juga. Iya, karena tuh 40 tuh biasanya udah peak. Harusnya udah sukses, Harusnya kalau kita melakukan segala sesuatu. Menurut gua lo 18 tahun, lo eksperimen sebanyak-banyaknya aja. Tentunya sesuai dengan koridor ya. Sesuai dengan koridor, eksperimen sebanyak-banyaknya. Siapa tahu nanti lo kayaknya tetap harus bikin kayak Aska 2025. Lo bikin kayak video kayak 2025. Saya tidak suka ini. Video itu filenya lo simpen aja. Oh, jadinya nanti 2026 aku nonton. Terus 2006 aku filenya lo simpen aja. Nggak usah lo upload, lo simpen aja. Nanti 2026 lo bikin. Lo jangan lihat dulu nih yang 2025. Lo bikin yang 2026. Lihat bedanya. Iya, gue sukanya ini dan menurut gue pandangan hidup adalah gini-gini. Lo simpen aja. Nanti setelah berapa tahun coba lo lihat ada berapa banyak yang berubah. Yakin. Itu pasti lo akan amazed. Kayaknya aku pernah record sesuatu kayak gitu sih sebenarnya. Oh ya? Waktu Umur berapa? 17 kayaknya. Oh, jadi setahun. Udah lo lihat belum? Belum. Aku lupa. Ya coba lo lihat. Ya, nanti aku mau lihat. Coba lo lihat. Lo ini bikin aku ingat. Iya. Entah lo cringe atau lo ternyata cringe. Iya. Kayaknya enggak, karena ini beneran ya. Ini kayaknya kalau aku lagi 18. Mungkin aku pikir kayak ini aku keren. Aku udah dewasa, udah mature. Nanti waktu aku 19 udah pasti apaan ini orang. Ya kan? Kayak dia ini siapa ini orang? Ya kan? Terus aku bilang waktu aku 19, aku ini mature, aku ini dewasa, bla 20, apaan ini orang? Ya kan? Kayaknya selalu kayak gitu. Betul. Dan itu seru loh untuk refleksi diri. Iya. Itu bagus loh untuk refleksi diri. Menurut gue setiap tahun lo harus bikin kayak gitu. Terus nanti setiap di akhir tahun lo lihat dan jadi good love aja, jadi tertawa deh aja, untuk diri sendiri gitu. Dan apapun yang kita state di usia teenagers atau early 20 atau di 30 itu biasanya masih bisa berubah menurut gue. Jadi ya gue tuh selalu iri sama orang muda. Kenapa? Karena menurut gue hal yang paling berharga di dunia ini adalah waktu. Lo nggak bisa turn back waktu. Kayak 1 menit yang udah gue spend itu nggak bisa kita tarik lagi. 1 jam yang udah kita spend itu nggak bisa kita tarik lagi. Orang masih muda, kalau tidak ada apa-apa yang terjadi di masa depannya, kayak tidak ada hal yang buruk yang terjadi di masa depannya, dia punya the whole time di seluruh dunia ini untuk mencoba apa yang dia mau. Dan saat dia gagal pun dia masih punya satu advantage, dia masih punya waktu. Tapi saat kita makin tua yang makin berkurang tuh waktu. Orang-orang kayak gua nih udah bukan saatnya lagi kayak sepertinya passionku di melukis, sudah tidak. Karena 37 ya bisa jadi sukses. Tapi kayaknya 37 tahun mencoba melukis kayaknya
Benar juga sih, benar juga. Iya, gue tuh irinya gue tuh sama orang muda tuh kalian Waktu. punya waktu. Iya. Makanya menurut gue mumpung lo punya waktu, lo masih punya energinya, lo masih punya staminanya, lo coba semuanya aja sekarang. Lo coba semuanya. Yang penting balik lagi kontrolnya adalah within di koridor yang baik ya, di koridor yang baik. Jangan hal yang buruk. Gitu. Selama itu di koridor yang baik, lo lakukan aja. Coba eksperimen dulu. Eksperimen aja. Mungkin kan Siapa ketemu. tahu nanti orang yang lo bilang tadi, yang lo benci tadi, yang nikah sama animasi. Siapa tahu nanti. Tunggu. Enggak. Jangan kayak gitu juga. Enggak. Ya beneran Siapa ada. tahu nanti di umur 25 lo merasa animasi. cewek nyata banyak bacot. Kayaknya lebih asik sama AI, siapa tahu. Gua tuh paling takut di generasi lo tuh possibility-nya udah endless. Iya. Generasi lo tuh possibility-nya udah endless. Setidak-tidaknya kayaknya terlalu banyak juga ya. Banyak possibilities-nya itu enggak. Setidak-tidaknya gua akan meninggal di saat AI belum sempurna. Iya, Lu akan hidup, lu masih akan hidup di saat AI itu sudah sempurna. Gua yakin di generasi lo akan melihat definisi dari AI yang bisa bikin baper. Percaya gue. Dan juga mungkin nikah sama AI, nikah sama robot itu normal nanti. Ya bisa jadi, men. Nanti bisa juga. Bisa kan? jadi. Nggak tahu. Untung saya sudah meninggal. Enggak juga. Aku enggak nikah sama AI. Aku enggak pacaran sama AI. Orang beneran. Kita gokil. Kita udah kan buat Aska dong. Gokil, bro. Sebelum kita end ya. Enggak cek news tentang aku ya. What? Apa? Ada apa tentang Aska? Emang pacarnya dia sekarang siapa sih? Oke, terima kasih. Enggak, gue penasaran siapa pacarnya Aska sekarang. Enggak. Oke. Tapi seumur nggak? Oke. Lebih tua. Siapa itu? Enggak, bukan pacaran. Bukan. Anyways, Aska, gue sebagai sahabat ayah lo dan gue menganggap diri gue adalah temen lo. Siapapun yang lo pilih, gue akan support aja. Bahkan saat lo memilih anime tadi, gue juga. Kayaknya kalau kayak gitu aku. Percayalah ya, seaneh apapun pilihan lo harusnya akan tahu di pikiran lo bahwa Coki Pardede akan menjadi orang yang paling menerima. Ini last line aku. Ini sebelum finish. Ini beneran last line. Ya apa? Kalau aku beneran satu hari mau nikah sama anime, jangan supportin aku. Ya, please. Ini beneran. Ini semua tim aku juga ya. Oke. Semua tim aku juga. Boleh. Jangan supportin aku. Bilangin aku bodoh. Jangan sampai aku beneran nikah ya. Karena mungkin kan nanti aku nggak tahu ya kan. Betul. Tapi sebagai aku sekarang. Untuk lo yang sekarang. Sebagai aku yang sekarang yang masih punya otak. Ya. Ini bukan untuk orang lain. Iya, ini untuk Aska sendiri. Ini bukan untuk orang lain. Karena mungkin ya kita kan nggak tahu. Untuk orang lain. Untuk aku sendiri, jangan. Ya. Lebih bunuh aku aja. Jangan sampai aku nikah sama orang anime. Tepuk tangan dulu dong. Gokil. Oke. Thank you, Aska. Terima kasih banyak, it's an honor loh. Thank you gue diundang di sini. Gue bisa jadi relevan lagi sama Gensi. Anyways, pergi. Udah selesai. Kira. Ya udah.